itu dan kita sekarang punya kajian yang sangat penting. Sangat penting. Tolong di-share ya. Tentang kepunahan manusia. Baraya begini. Para ilmuwan zaman sekarang banyak yang mengidentifikasi zaman ini. Banyak yang mempromosikan bahwa zaman ini itu adalah zaman kepunahan ke-6. Zaman di mana dalam waktu dekat ini manusia tidak akan bisa bertahan hidup lagi di bumi. Semuanya bakal punah. Hawking bahkan bilang, ya mendiang ya, sebelum abad ini berakhir, ya katakanlah tahun 2100 gitu, manusia sudah akan punah. Begitu. Kan dia jenius luar biasa dan dia meramalkan seperti itu. Dan bukan hanya dia, ada ribuan mungkin para ilmuwan yang menyatakan bahwa manusia memang sebentar lagi akan punah. Dengan alasan-alasan, bukan alasan agama gitu, bukan alasan soal kiamatnya, tapi alasan kepunahan massal ke-6. Baraya yang belum tahu, saya jelasin sedikit, ini pasti sudah pernah diceritakan di pelajaran-pelajaran geografi. Makhluk hidup itu di bumi, dalam usia bumi yang 4,5 miliar tahun itu. Nah, ketika bumi mulai ada kehidupannya, zaman Paleo Arkaikum. Nah, sejak saat itu, makhluk di bumi itu berkali-kali mengalami kepunahan massal. Yang terakhir mengalami kepunahan massal itu adalah dinosaurus 64 juta tahun yang lalu. Mereka punah gara-gara sebuah meteor raksasa menabrak bumi di benua Amerika itu. Impact-nya dan kemudian dampak sesudah impact itu menyebabkan 75% dari seluruh makhluk hidup di darat dan di lautan mati. Dan tidak lagi bisa berkembang biak. Punah semuanya. 75%. Nah, sebelum-sebelumnya lagi ada kepunahan massal berkali-kali. Kepunahan massal itu sampai sekarang itu yang ke-6 katanya. Dulu waktu robekan Siberia itu, waktu benua Eurasia dulu itu sampai robek. Dulu belum Eurasia namanya, tapi kalau sekarang di wilayah Rusia itu robek. Jadi litosfernya robek sehingga lapisan astenosfer bumi itu terlihat keluar semuanya laharnya dan itu menyedot oksigen dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu 90% makhluk hidup punah. Jadi ya intinya selama ini kita sudah mengalami 5 kali kepunahan massal dan para ilmuwan menyatakan hari ini sekarang sebelum tahun 2100 kita mengalami kepunahan massal ke-6. Apa penyebab dari kepunahan massal ke-6 itu? Polusi udara, perubahan habitat yang signifikan, perubahan iklim, yang semuanya itu disebabkan oleh manusia. Kok mereka sampai menyatakan kepunahan massal seberapa parah? Ya, sangat parah karena dalam 1 abad saja, dalam 1 abad, setengah dari hewan liar, setengah dari hewan-hewan yang ada di bumi itu punah gara-gara manusia. Dalam waktu 1 abad, artinya dalam abad berikutnya kita bisa aja memusnahkan seluruh makhluk hidup. Kemudian setengah dari seluruh cadangan energi dunia yang tidak terbarukan itu juga sudah habis kita pakai. Habis kita pakai dan kita tidak akan menggunakan lagi sumber energi tak terbarukan lagi nanti. Dan alam liar sekarang, alam liar itu hanya 5%-an. Sedikit sekali. Ya banyak sih, masih banyak yang hijau-hijau, yang sawah-sawah, yang ladang-ladang gitu kan masih banyak yang hijau-hijau, hutan lindung. Tapi itu kan semuanya untuk kebutuhan manusia. Jadi bukan alam liar yang sesungguhnya, itu adalah hasil rekayasa manusia. Habitat sawah gitu, habitat kebun, habitat perkebunan kelapa sawit di Sumatera, di Kalimantan, itu kan bukan habitat yang sesungguhnya. Itu semuanya demi konsumsi manusia. Artinya kalau wildlife-nya, alam liarnya disatukan di seluruh dunia itu hanya sekitar 5% saja. Sedikit sekali. Nah, dan itu terjadi hanya dalam waktu kurun 1 abad. Inilah yang menjadi pemicu para ilmuwan menyatakan sekarang itu kita sedang bukan lagi diambang, sedang dalam proses kepunahan massal. Tetapi Baraya, kalau kita urutkan apa yang menyebabkan kepunahan massal itu, manusia, oke, betul sekali, manusia, kita yang merekayasa alam terlalu signifikan sampai alam tidak bisa tidak bisa membalasnya, ya anggaplah begitu. Tetapi dari manusia yang bermasalah ini, inti dari masalahnya itu adalah populasi manusia yang bertumbuh terus-terusan.
Jadi bukan hanya gara-gara perilaku manusia. Kalau gara-gara perilaku manusia, sejak dulu perilaku manusia memang cenderung merusak alam, memang benar. Tapi yang sekarang jadi masalahnya itu adalah manusia terlalu sehat, manusia terlalu kebal penyakit atau bisa mengatasi berbagai penyakit, manusia bisa merekayasa tubuhnya agar pas baru lahir bayi yang lahir tidak cacat atau berhasil diselamatkan dari kematian dan lain sebagainya, sehingga populasi manusia itu bertumbuh terlalu signifikan. Daya tampung bumi idealnya untuk manusia itu hanya 500 juta. Hanya 500 juta. Kalau manusia mau hidup seperti orang-orang Eropa dengan standar orang Eropa, itu maksimal penduduk bumi hanya 2 miliar. Itu udah maksimal banget gitu. Tapi maju gitu, bagus kayak orang-orang Eropa. Itu 2 miliar. Dan sekarang kita sudah sampai hampir 8 miliar. Yuk kita lihat datanya. Ini datanya, nah itu ditampilkan. Oke, Baraya, ini datanya. Datanya saya ambil jam 12.54 siang, bulan 7, tanggal 20 tahun 2019 kemarin. Ya, nah, angka penduduk bumi pada detik itu adalah 7.718.827.711 orang. Itu pada detik itu. Karena manusia itu per menit naiknya yang lahirnya sekitar 250 sampai 300 orang dan yang meninggalnya sekitar 100 orang per menit. 100 sampai 110 orang per menit yang meninggalnya dalam 1 menit, sedangkan lahirnya segitu. Jadi ada surplus kelahiran sekitar 150 sampai 180 orang per menit. Itu per menitnya. Nah, untuk hari itu saja ya, yang tanggal 20 bulan Juli tahun 2019 itu, hari itu saja di tengah hari yang sudah lahir ke bumi itu 200 ribuan orang, yang meninggalnya 87 ribuan orang, dan sehingga surplusnya adalah 120.451 orang yang lahir, yang jadi surplus pada hari itu aja sehari. Jadi sehari itu 120 ribu orang. Nah, dalam tahun itu, tahun 2019 sampai bulan Juli tanggal 20, sudah kenaikan manusia itu 44.887.747 orang. Artinya dalam setengah tahun kita sudah menambah populasinya. Ini sudah dikurangi dengan yang meninggal ya. Populasi yang bertambah itu adalah 44 juta. Artinya diperkirakan dalam waktu 1 tahun kita nambah 80 jutaan. 80 juta itu satu negara. Negara apa itu? Intinya setiap tahun populasi manusia itu bertambah terus-terusan dan terlalu banyak. Diperkirakan ya, diperkirakan kita sampai 81 juta orang. Waktu tahun 2018 kemarin, pertambahan penduduk kita itu adalah 557.224 orang. Tahun 2018, yang bertumbuhnya saja bayi-bayi yang dilahirkan setelah dikurangi dengan orang yang meninggal, itu jumlahnya segitu. Artinya manusia itu bertambahnya terlalu signifikan. Sedangkan batas maksimal bumi itu, kata para ilmuwan, itu hanya 9 miliar. 9 atau 10 miliar. 10 miliar kalau kita mau puasa. Coba kita lihat di Indonesia. Mana di Indonesia? Indonesia tahun 2019 itu diperkirakan bertambah 2.741.000 orang dalam waktu 1 tahun saja. Apa masalah dari pertumbuhan penduduk yang signifikan itu? Baraya begini nih, oke lah, kita Indonesia itu kita bulatkan jadi 3 juta aja lah, 3 juta orang per tahun kita bertambahnya. Kalau 3 juta orang kita bertambah per tahun, artinya ada ratusan ribu, katakanlah 100 ribu petak sawah yang harus dirubah jadi pemukiman. Sedangkan ketika populasi orang yang mengkonsumsi makanan bertambah terus 3 juta per tahun, sedangkan sawah penyedia makanannya itu malah berkurang terus. Akhirnya apa? Kayak Pak Jokowi kemarin, bikin lahan hutan di Papua itu dirubah menjadi pemukiman. Nanti ketika kita bertambah banyak terus-terusan, itu sawah yang
sawah yang baru dibangun itu juga bakal dihabisin lagi buat jadi pemukiman. Jadi akhirnya nanti ke depannya kita makan apa? Dan yang lebih sadis, kita menghirup apa? Kan oksigen itu didapatkannya dari fotosintesis tumbuhan. Ya dari fitoplankton juga. Tapi dari tumbuhan, 20%-nya itu adalah dari tumbuhan darat. Kalau kita menghabisi tumbuhan itu terus-terusan, makanan kita akan habis. Dan yang lebih sadis, oksigen kita juga bakal habis. Itulah yang menjadi alasan banyak ilmuwan di zaman sekarang yang menyatakan akan kurang dari 100 tahun kalau manusia tidak menemukan solusinya, kita akan segera punah. Begitu. Seorang ilmuwan Edward Wilson, nah ini dari Harvard, dia bilangnya seperti ini. Dia menyatakan bahwa bumi itu maksimal banget bisa ditempati oleh manusia hanya 10 miliar jiwa. 10 miliar jiwa itu dengan catatan kita hanya makan makanan yang sama. Jadi tidak ada makanan lain, tidak ada daging sapi, tidak ada daging ayam, tidak ada beras. Semuanya gandum. Kalau semuanya gandum, maka seluruh lahan pertanian di bumi sekarang dan yang mungkin bisa dikembangkan itu sekitar 1,4 miliar hektar. 1,4 miliar hektar itu, kata dia, per tahunnya bisa menghasilkan 2 miliar gandum, 2 miliar ton gandum. Nah, dari 2 miliar ton gandum itu bisa menghidupi, 10 miliar manusia. Jadi, oke lah, manusia 10 miliar bisa tahan hidup di bumi, tapi makanannya hanya gandum. Tidak ada lahan untuk peternakan sapi, tidak ada rumput buat dikasihin ke kelinci, tidak ada, pokoknya tidak ada apa-apa. Kita hanya vegetarian dan makanya itu saja. Emang mau seperti itu? Tidak mau. Maka diperkirakan hanya batasnya 9 miliar, tidak sampai 10 miliar, manusia akan gontok-gontokan. Dan ini yang lebih penting lagi. Kan manusia itu senang perang. Kenapa Amerika Serikat nyerang Irak kemarin? Karena butuh minyak. Kenapa ada konflik yang sangat besar di Suriah zaman sekarang? Agama salah satunya, tapi salah satunya adalah kepentingan ekonomi. Nah, jadi manusia itu karena masalah yang ekonomi, karena masalah pangan, itu bisa berbuat ribut-ributan. Apalagi di masa depan ketika sumber konsumsi, sumber pangan manusia itu sangat terbatas, maka manusia akan berperang satu sama lain untuk mendapatkannya. Akibatnya apa? Perang besar itu akan menyebabkan manusia saling bunuh-bunuhan. Banyak yang tewas bergelimpangan di mana-mana. Itu gambaran tentang masa depan. Karena manusia terpaksa berebut sumber daya yang sangat sedikit ini. Kan begitu. Tahun 2011-2012 itu National Geographic, tahun 2015 juga National Geographic sekarang sudah mulai menceritakan bahwa sekarang itu manusia sudah tidak lagi mengalami krisis energi. Masih, tapi yang paling penting itu sekarang manusia mengalami krisis pangan, krisis makanan. Jangan tanya Indonesia, beraya datang ke Amerika Serikat, di situ ada sekitar 200.000 sampai 400.000 keluarga yang dinyatakan kekurangan makan. Mereka hanya makan sehari 2 kali. Itu di Amerika Serikat tuh. Dan bukan karena sehari 2 kalinya, tapi gara-gara mereka memang miskin sehingga mereka tidak bisa membeli bahan makanan pokok yang memadai. Begitu. Jadi, kita sekarang sedang diambang kehancuran, kita sedang diambang kepunahan. Dan dalam kondisi yang begitu, orang-orang kita masih buang sampah sembarangan, pohon ditebangin seenaknya, hanya buat apa? Hanya buat bikin rumah, hanya buat... Pokoknya kesadaran terhadap lingkungan kita masih sangat parah. Sedangkan bumi sekarang sebenarnya sedang diambang kepunahan. Kalau kata Hawking, bumi itu tidak ada harapan. Jadi sebelum 100 tahun, kita harus datang ke planet lain, menemukannya, mengubahnya menjadi planet yang layak untuk kebutuhan manusia. Yang paling mungkin adalah Mars, karena dia yang paling dekat. Tapi butuh 150 tahun untuk terraforma di sana. Untuk menumbuhkan kembali tumbuhan. Dan itu pun manusia belum tentu bisa hidup di sana, kan? Planet yang lebih jauh lagi, mungkin ada yang ada airnya, ada kehidupannya, ada apa. Ya, sangat besar potensinya. Tapi terlalu jauh. Kita tidak ada cukup waktu. Jadi satu-satunya kesempatan kita adalah memperbaiki alam ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi
Yang saya lihat sekarang, ya bahkan anak-anak SD, SMP, SMA diajarkan oleh gurunya untuk buang sampah sembarangan. Oleh orang tuanya kalau ada anak kecil, makan permen, sampahnya buang, buang, buang. Sama orang tuanya masih sering diperlakukan seperti itu. Pabrik-pabrik masih buang limbah ke Citarum, walaupun sudah ada program Citarum Harumal. Wah, banyak anak-anak kecil kalau lihat ular sedikit aja digebukin, itu ular, kan tidak ada pendidikan tentang alam gitu. Ada buaya ditangkepin, dijual gitu. Ada ular sanca putih dimasukin, dijadiin ritual. Padahal itu kan wildlife, itu kehidupan yang kita tidak boleh ganggu semestinya kalau nggak butuh-butuh amat gitu. Kalau dia nggak mengancam kita, malah kenapa kita ngancam mereka? Oke, Baraya, itulah semoga dipahami bersama dan ini adalah bahasan yang penting, tolong di-share karena sebentar lagi kalau kita tidak membangun kesadaran masyarakat kita akan punah beneran. Punah dalam artian yang sesungguhnya karena kita akan perang memperebutkan sumber daya pangan, konsumsi, dan kita akan kehabisan sumber daya itu sampai akhirnya kita semuanya punah. Terima kasih sudah menyaksikan ini. Sekali lagi silakan share, subscribe, syukur kalau mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.